Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Baguru, Batakun. Lebih semangat lagi dong semuanya. Batakun. Hei. Iya, tagline hanya sekolah. Ayo benar. Wah, kita berjumpa lagi. Wah, dengan orang yang sama, dengan baju yang sama, dengan hijab yang sama. Belum mandi ya? Ayo ngaku. Belum mandi? Sudah mandi belum? Belum sore. Oh, selamat dong. Ya. Sebelum kita membahas ya tema-tema kita yang sebelumnya kita bahas di episode pertama, ada mungkin kita sedikit lebih kenal gitu nah ya aktivitas-aktivitas Buan Pian di Pondok Pesantren Al Mursyid Amin itu seperti apa gitu nah. Ya ini beda kelas kah? Beda lokal? Beda. Ketiga-tiganya beda. Wah, tapi seakan-akan kalian ini seperti satu kelas ya. Luar biasa chemistry-nya. Waduh. Mungkin dari Pian dulu. Pian masuk pondok ini memang dari awal di pondok pesantren itu maksudnya kayak lah, maksudnya tuh kan dari yang SD dulu atau langsung ke pondok baru hanya ke pondok pesantren. Kalau Pian ini memang dari lulus SD hanya masuk pondok. Pian gitu. Okay. Lulus SD. Itu kenapa jadi terpikir masuk pondok di Al Mursyid Amin? Sedangkan Pian dari Sampit. Abah menunjukkan peraturan di pondok. Habis itu jar abah akun lah aja masuk pondok sini aja. Jarum tuh sarah aja. Bisa jar bakal jadi ka Darussalam cah itu. Sarah aja jangan kayak tapi sih ya diantar ke sini. Oh ya, jadi tapi kemauan Pian jual lah. Nggih, asal masuk pondok aja. Sarah aja yang di mana asal pondok. Tapi memang dari niat Pian jual, maksudnya dari hati Pian jual di mana aja asal pondok. Nggih. Oh, kada ada paksaan sedikit pun yang. Kayak Setelah menjalani kayak ini sudah berapa tahun ya, Pak? Nyaman. Ke ketemu Kuitan tuh berapa bulan sekali atau kayak Pak? Bisa setahun sekali, bisa 6 bulan hanya di ambilika bulik, tapi buliknya bayar 500 aja. Oh, anu jelas kada kesampit sana lah. Kada. Kalau besar bujur kamu ketemu ada setahun sekali? Ada suah. Setahun sekali. Mbak itu paling parah 6 bulan sekali, kada bisa mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan atau sebulan sekali. Bisa mun abah ada perlu kah, misalnya ke Banjar just lajur. Lajur melangi ya. Ini. Kayak apa perasaannya di mondok? Gitu. Senang. Senang terus. Kebanyakan sedih, suka, duka, sedih, duka, suka. Suka duka lah. Kebanyakan suka ke dukanya? Suka. Suwe juga kah? Masuk YouTube suka coba YouTube-nya opna. Mod ya. Duka aja nih. Kalau Pian masuk pesantrennya memang dari awal atau sekolah dasar dulu atau kayak apa? Dari Jangan menangis. ada dari lulus SD dimasukkan ke pondok. Lulus SD. Berarti menempuh pendidikan sekolah dasar dulu lah. SD dulu Hanyar dimasukkan ke pondok. Nah, tapi jadi sampai ke Al Mursyid Amin? Karena di Al Mursyid Amin tuh mondok lah katuna sedang Al Mursyid Amin nih. Oh, secara anu lah maksudnya secara di sini ada mondoknya. Bahaya pada salah sambat PP. Pulang pergi ya Allah. Dia pulang pergi. Ya. Kalau di Al Mursyid Amin memang mondok. Memang dari Piannya kan maksudnya ketujuh gitu nah. Ada dari Kuitan yang hendak padahal nih koler bener kayak itu nama. Nah, ini yang dicari-cari dari pertama episode Baguru itu ada karena undang-undangan santri ini yang paling jujur ini paling suka kasih make dua. Tapi kayak awalnya terpaksa atau kayak Pak? Terpaksa karena jar Kuitan tuh lo dahulu aja mama tuh anak bener aja sekolah pondok tapi kada kawa aja karena apa ekonomi gitu nah lo orang bahar itu. Jadi aja ikam bareng aja kayak itu sekolah pondok ya mama. Awalnya berontak. Awalnya kan hendak pang sekolah pondok nih. Sedih benar. Oh ya sedih benar. Oma.
Maksudnya sedih itu sempat mengungkapkan ke orang tua ulun kada anda kayaknya atau kayak pak? Kada menggihakan ja apa jar kuitan. Oh berarti pian ini masih memendam ja karena kesedihan. Tapi pian ini masih termasuk orang yang luar biasa menurut ulun. Kenapa? Pada saat pian berbicara dengan orang tua pian tetap inggi ulun tapi dalam hati pian bergejolak kalau apa jadi mondok nah jak yang lain aja apa enggak itu misalnya ya lo. Awalnya pian memang hendaknya apa sekolah biasa sekolah negeri aja lah. Tapi setelah sekian seiring berjalannya waktu nah pada saat ini kan Pen sudah di kelas 2 aliyah. Apa itu? Secara awalnya Pen terpaksa mondok nah. Ini sampai ini masih terpaksa nih. Kada. Rami deh di pondok Rami. Raminya kayak apa raminya? Raminya tuh bakawanan. Itu aja yang didapat lah. Ada juga. Sampai 2 aliyah itu bakawanan tuh ya lah. Banyak kayak Bang. Jadi sampai pian terpikir kan awalnya pian merasa terpaksa lalu seiring berjalan waktu hilang gitu nah terkikis rasa terpaksa itu lalu ikhlas menjalani pian menempuh pendidikan di pondok nih itu karena apa dulu di pondok nih? Karena kuitan. Pastinya harus membanggakan kuitan gitu nah mun kawa. Amin. Amin sama-sama ya. Amin. Saksikan. Kenapa deh mama pian lah like, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng. Ting. Lanjut ke sebelahnya Pian sudah lo ada keluhan atau sanggahan? Ada. Atau ada curhatan lagi? Di pondok Rami. Rami ya lah. Nama Pian siapa? Janah. Lokal berapa? Lokal 2 aliyah. Esok ini tas bawanya lah. Terpaksa aja. Kada. Kalau Pian namanya tadi Musyarofa. Pian orang Pasar Satu. Oh situ juga ya Allah. Temen aku nih menurut orang situ juga. Mondok tuh. Ulun pulang pergi. Nggih. Terima kasih. Aduh. Pulang pergi lah. Ada anu kenapa kan anak mondok aja maksudnya? Walaupun parak tuh ibaratnya juga. Padahal anak mondok, tapi karena biaya jadinya kada. Cukup pulang pergi aja kayak itu nah. Tapi mudah-mudahan tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Tapi kalau niat mondok memang pian seorang kah atau kayak Sidin kah bergejolak juga terpaksa atau kayak apa? Kalau mondok tuh awalnya kayak orang tuh rame sekolahan dulu kan pakai sepeda. Itu tuh kayak rame berjalan juga. Mun pian berjalan malah liwar parak nih ya Allah. Sepeda juga lah. Kada yang jauh tuh. Habis tuh kayak raminya kayak itu nah kayak berombongan. Habis tuh kayak rami batu apalagi kan rumah ulun tuh parak bener lawan pondok mendengar pengumuman panggilan imbah tuh yang orang dalailan kayak rami gitu nah pas lagi mulai madrasah tuh jadinya handak juga kayak itu kayak panak merasai itu iya luar biasa salam dari Gambut terbaring dia. Jadi itulah tadi kita sebelum membahas masalah tema ya Allah kita sedikit saling mengenal ya Allah karena ulun pun jujur menyesal juga kenapa kada menempuh pendidikan di pondok pesantren. Tapi yang paling ulun syukuri saat ini ulun bisa berkumpul dengan orang-orang yang luar biasa. Insyaallah. Kayak Guru Ayu. Tuh guru panutan ulun lah. Guru panutan ulun dalam hal melawak. Din. Tapi kadang ulun dapat ilmu-ilmu yang akhlak dari sini juga kayak cara memperlakukan orang kayak itu ulun dapatnya. Jadi walaupun ulun kada belajar di pondok tapi secara langsung belajar dari sikap gerak-gerik mereka ya. Nah. Dibagilah yang ada lah. Sudah seorang ambung-ambung lah. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita tentang seorang perempuan yang mulia ya Allah, yang istimewa bernama yang indah Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal ibaratnya siapa Sidin, kapan kelahirannya, Sidin basi gelar apa aja. Ini kita akan membahas lagi masalah ini kalau sudah masalah perjuangan ini berarti masalah rumah tangga beliau. Bagaimana perjuangan Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah? Mungkin perjuangan ini perjuangan kayak apa ya maksud pengertiannya? Apakah perjuangan untuk ibaratnya melamar mendapatkan Sayyidah Fatimah, mendapatkan cinta Sayyidah Fatimah ya Allah. Siapa yang akan menjelaskan dari yang mulai terpaksa siapa nama pian? Jannah Nur Jannah. Nur itu cahaya,
Ya. Jannah itu surga, cahaya surga. Luar biasa. Jannah antum. Silau men. Yuk silakan. Sebelum ulun mengisahkan tentang perjuangan Sayyidina Ali ini loh, Oke. mendapatkan Sayyidah Fatimah nih. Sebenarnya Sayyidah Fatimah nih sudah memendam cinta lon Sayyidina Ali tuh, tapi Sidin nih dasar kuat bener memendam tuh, nah kada sampai syaitan atau iblis tuh kada tahu pada Sidin tuh bisi perasaan lon Sayyidina Ali, sampai Sidin tak kawin hanya tahu pada Sidin tuh bisi perasaan dengan Sayyidina Ali. Padahal kayak itu Sidin tuh dasar sudah cinta banget Sayyidina Ali tuh. Iya. Secara padahalnya Padahal kayak memendam itu. sudah. Ya ampun. Ya, kekurang lebihan maaf lah, kurang lebih kayak pian juga memendam juga sudah ya Allah. Mondok terpaksa. Nah, memendam juga sampai akhirnya pada saat pian memondok, nah pian kalau mengurangi yang pependaman pian tuh. Ini berapa persen tuh terpaksanya nih? Kada ada lagi. Woi, jeri juga lah. Makasih tuh dah. Di awalnya kalau bisa bahasa kita wah ini cintanya kada bertepuk sebelah tangan ya Allah. Sudah ada pemendaman rasa dari Sayyidah Fatimah ini kepada Sayyidina Ali. Tapi kita anak tahu perjuangan ini kayak apa dulu. Sayyidah Fatimah pas menginjak umur dewasa sekitar umur 18 tahun, Sidin ibaratnya tuh bujang lah sudah kayak itu. Nah, jadi banyak lakian nih hendak melamar lawan Sidin, sampai-sampai para sahabat terkemuka, sahabat-sahabat Nabi yang berperan penting benar bagi Nabi tuh melamar juga, tapi ditolak ditolak oleh Rasulullah. Tapi diam-diam ada seorang pemuda gagah yang Sidin tuh hanya bisa mencintai dalam diam aja, karena Sidin tuh sadar Sidin tuh kada kalau melamar Sayyidah Fatimah nih karena Sidin tuh miskin gitu. Nah, habis itu Sidin nih juga kada bisi kelebihan yang kau dibanggakan gesan melamar Sayyidah Fatimah nih, kan Sayyidah Fatimah nih orang mulia gitu, nah anak Rasulullah gitu. Di suatu hari semakin lama dipendam cinta Sayyidina Ali semakin kuat, sampai Sidin tuh bertekad hendak berhijrah bercari duit tuh, nah gasan melamar Sayyidah Fatimah nih. Habis itu berhijrah sudah lah, sampai di pertengahan Sidin nih berhijrah sudah begawi nih. Soalnya ada kabar Sayyidah Fatimah dilamar oleh seseorang jaga itu. Seorangnya tuh maka yang kayak dekat lawan Rasulullah, yang selalu menemani Rasulullah. Seorang itu ialah Sayyidina Abu Bakar. Tapi lamaran Sayyidina Abu Bakar tuh ditolak karena gak tahu juga kenapa lah, tapi karena perintah Allah mungkin gitu, nah jadi ditolak. Karena yang pantasnya tuh Sayyidina Ali aja yang mendapatkan Sayyidah Fatimah nih. Iya. Mbah mendengar kayak itu loh, mendengar ada yang melamar nih, kayak putus semangat Sayyidina Ali tuh hendak mendapatkan Sayyidah Fatimah. Tapi mendengar ditolak pulang semangat pulang Sidin ini begawi mencari akan duit gesan Sayyidah Fatimah nih, gesan melamar tah. Habis itu datang pulang seorang lelaki yang dari sahabat Rasulullah juga, yang nama Sidin tuh, nah apabila disebutkan saya tentu kedewani lawan Sidin tuh nama aja disebut saya tentu buka kayak itu. Nah Sebelum mau sambung, syaitonnya jangan kulun lah. ada Syaiton ya kayaknya. Ini sari kalau lo nonton lo. kadang-kadang Sidin yang melamar tuh diberi gelar Al-Faruq, yaitu Sayyidina Umar. Tapi lamaran Sayyidina Umar nih ditolak juga. Habis itu melamar pulang oleh sahabat Nabi juga yang orang paling sugih di situ, nah melamar juga, yaitu Abdurrahman bin Auf. Yang Sidin nih termasuk orang sugih di situ. Sidin melamar dengan membawa 100 ekor onta bermata biru dari Mesir, dan Sidin membawa 10.000 dinar uang. Jakanya dianuakan ke duit kita tuh 10.000 dinar tuh sekitar 55 miliar. Nah 55 miliar tuh kan kegampangan kawa nukar rumah kawa, tapi 55 miliar Apalagi pada saat zaman dahulu yang 55 miliar Ya itu aman. luar biasa. tapi tetap jadi tolak. Sampai-sampai juga sahabat Rasulullah
Sayyidina Utsman bin Affan juga melamar gitu nah, tapi ditolak. Sampai di situ Sayyidina Ali ini tetap semangat hendak mendapatkan Sayyidah Fatimah nih. Sampai pada akhirnya jar sahabat yang ditolak nih, nah yang sudah ditolak lamarannya nih, coba ipang lija kayak itu ikam yang berdatang kayak itu kalau pina Rasulullah tuh nama hadang ikam aja kayak itu. Habis itu ihai gagawayan naik kayak itu nah Sayyidina Ali ini datang ke rumah Sayyidah Fatimah lo. Sudah datang duduk kada tahu nih hendak bapandir apa, sampai Rasulullah tuh yang membuka panderan jar Rasulullah hendak bapak ikam kesini aja kayak itu. Habis itu terdiam Sayyidina Ali nih. Kayak apa ya Sayyidina Ali ini dalam hatinya hendak bapadahnya kayak apa, dengan suara bergetar kayak itu nah Sayyidina Ali tuh memadahi ya Rasulullah aja, aku ulun kayak itu nah hendak melamar putri pian Fatimah aja kayak tuh. Nah jar Rasulullah tuh menjawab langsung kayak itu nah, bagus Ali aja kayak itu. Bagus wahai Ali, beberapa waktu ini banyak sudah yang melamar tetapi Sayyidah Fatimah tuh selalu menolak. Oleh karena itu tunggu jawaban putriku, ujar Nabi. Imbah tuh didatangi Nabi ya lo Sayyidah Fatimahnya nih ditakuni kayak apa Fatimah ikam hakun jala kayak tuh ulun Ali, padahal imung bener sidin tuh lo gitu nah kan sudah memendam cinta kayak tuh nah lo sebenarnya sudah sekalinya orang yang sidin handaki berdatang kayak tuh nah sekali Baper ya lah mendengarnya gitu ya lah. Kayak tuh udah baper banget. Kisah cinta yang luar biasa. Ibaratnya perjuangannya luar biasa untuk mendapatkan. Padahal sang ibaratnya yang dicintai ini memendam perasaan juga ya. Memendam juga. Iya. Mbak tadi pas ditakuni Bang ya pacar kisahnya aja. Pas ditakuni Sayyidah Fatimah ini berdiam aja kayak itu nah. Karena kada tahu juga kan apa jadi berdiam lah, mengihakan kada jua, mengadakan kada jua kayak itu nah. Jadi jar Rasulullah as-sukutu alamatur ridho, bahwasanya diam itu tandanya itu mengihakan kayak itu nah. Berarti ihayane sudah setuju dah. Habis itu Nabi betakun lawan Sayyidina Ali, kesannya adalah ikam ni mahar gasan menjujur anakku nih nah. Jadi jar Sayyidina Ali, ulun ni kada bisi apa-apa wahai Rasulullah aja kayak itu, selain kedua orang tua yang jadi penebus untukmu, dan seekor onta untuk menyiram tanaman, dan sebuah pedang dan sebuah baju besi. Lalu ya Rasulullah jual gin baju besi kam tuh. Misalnya menjual onta, mungkin kan onta tuh kayak gasan gawian sehari-hari sidin. Misalnya menjual pedang juga mungkin lah kan pedang tuh gasan sidin berperang kayak itu nah. Habis itu dijual lah dah nih baju besi tadi dengan seharga 400 dirham. 400 dirham tuh punya di duit akan kita tuh sekitar 4.800.000-an loh. Kan dikit bener, padahal makanya di kitab Manaqib Sayyidah Fatimah nih disebutkan bahwasanya anna abrakahunna aisaruhunna mahran, bahwasanya sepaling berkah perempuan yaitu yang paling murah maharnya. Nah kayak Sayyidah Fatimah nih mahar sidin sedikit banar kayak tuh nah. Jadi jar Nabi tuh mun hendak kawin tuh ada papat dengan mahar yang sedikit, walau khotamun min hadidin, walau sebuting cincin dari besi gitu nah kada papa. Mbah tuh sudah ini dapat jujuran dengan 400 dirham hasil dari menjual baju besi tadi tuh. Habis itu jar Nabi yang duit 400 dirham tuh dibagi menjadi 3 bahagian. 1/3 untuk kebutuhan rumah tangga gasan sidin berumah tangga, 1/3 untuk membeli wewangian, 1/3 untuk acara pernikahan kayak keselamatan gitu nah. Habis itu bersabda Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan aku mengawinkan Ali dengan Fatimah, sungguh aku menikahkannya dengan 400 dirham. Lalu Sayyidina Ali ini tersungkur bersujud, kehimungan bener loh kayak itu nah, diterima lamaran sidin, padahal sidin ini apa ada kayak itu nah, kada bisi apa-apa. Himung Sayyidina Ali ini. Habis itu bersujud, sidin ini bersujud syukur pang, mengucap alhamdulillah. Habis itu bangkit dari sujud, Rasulullah mendoakan Sayyidina Ali, jama'allahu syamlakuma wa baraka alaikuma wa akhraja minkumal katsirat thayyibi. Jadi Rasulullah mendoakan mudah-mudahan Allah tuh mengumpulkan ikam perkumpulan yang baik
dan memberkahi akan kalian berdua dan melahirkan zuriat yang baik lagi suci. Didoakan Rasulullah. Belum lagi itu nah. Pernikahan penuh hikmah walau di tengah kemiskinan. Bahkan disebutkan Rasulullah terharu dengan keadaan tangan Fatimah saat kawin tuh nah, tangan Sidin tuh kasar kayak tuh nah, dengan beberapa tambalan baju Sidin pas kawin tuh sedih banpang kehidupan Sidin nih dengan kemiskinan. Mbah tuh sudah nih kawin. Pas malam pertama imbah kawin, Fatimah berkata kepada Sayyidina Ali, "Maafkan aku wahai suamiku karena sebelum menikah denganmu aku pernah sekali jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya." Nah takajutai Ali ini hanyar malam pertama loh. Sudah dipandiri ke itu aku nih Shock sudah langsung ya. Ibaratnya ini kan malamnya kita itu nah. Malam Tuh mbak di anui di pandiri gitu. Kenapa jadi kada bahagia kayaknya nih kada hendak kalau Ya, aku kayak itu kayak nah penjokan kisahnya. terpaksa kah kayak itu nalah. Habis itu loh kayak apa aja Sayyidina Ali di benak Ali tuh berucap apakah nyeni kada hendak kawin lawanku atau nyeni menyesal kah kayak itu nah jadi berucap kayak itu nah. Habis itu loh sambil tersenyum Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Baper. Habis itu seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya yaitu Sayyidah Fatimah. Baper banget pang Sayyidina Ali di situ. Wah. Iya. Sebuah hubungan yang luar biasa ya Allah. Jadi ada lagi kata-kata Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya dan Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Nah, dari sini kita dapat mengambil banyak banner yang pelajaran yang kita dapat dari pernikahan Sidin ini. Pelajaran dari kehidupan rumah tangga lah. Kehidupan rumah tangga Sidin. Apa aja? Banyak. Contohnya kawan ulun menjawab. Oh, bisa benar melempar. Siapa? Karena tadi kan dijelaskan ibaratnya banyak yang bisa diambil. Nah, dari perjalanan rumah tangga Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi seperti apa yang bisa kita ambil? Yang kalau kita ambil di situ belajar dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini taat benar lawan Sayyidina Ali, walaupun ibaratnya hidup sini ini sederhana benar, ibaratnya termasuk kayak kurang, tapi Sayyidah Fatimah kadang memikirkan masalah kayak itu. Karena Sayyidah Fatimah sangat mengutamakan akhlak yang tinggi dan nilai-nilai Islam dibandingkan lawan harta kekayaan, gedung yang megah ibaratnya, harta perhiasan lain. Lawan Binan Wah ini ibaratnya kan mengutamakan harta perhiasan, mengutamakan penampilan. Wah, ini benar menyambut Binan Wah ini ya. Kebanyakan. Masuk lah. Hah? Kada. Tapi masuk lah. Kada. Bujur. Ini pertanyaan sebuting nah. Pertanyaan sebuting lah, jawab Yeah. jujur lah. Misalnya ada laki yang kada bungas datang. Miskin? Kayak apa, Bian? Asal bilmu berapa? Iya. Masya Allah. Salam dari kamu. Nih tayangan podcast nih jadi saksi karena ini jejak digital masih ada ini. Jangan main-main. Jadi kalau pengen kena kawin, nah akan kita potong videonya. Mudah-mudahan alim sugih kayak itu nak. Nah, Mudah-mudahan berdoa kayak ini salahnya. kan sama doa ya. Ya, tapi kan doa itu pasti harapan lah. Ya, mudah-mudahan ya Allah, amin. Dan Sidin bangga menjadi istri Sayyidina Ali dan beliau selalu bahagia dan senang karena Sidin tidak pernah menganggap di dalam rumah tangga Sidin itu ada masalah. Biarpun kayak apa aja ibaratnya tetap Sidin menganggap tenang, ada Sayyidina Ali di samping Sidin selalu ada. Iya. Terus? Sudah? Sudah. Iya, itu tadi yang bisa kita ambil pelajarannya yang lo tinggal di Ketaatan Sayyidah Fatimah. ketaatan Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali itu kayak apa? Kadang- Menerima keadaan dari menuntut dari banyak. awal sudah tahu ya lo keadaan Sayyidina Ali ini nggak ya Pak, tetap ibaratnya ya Allah ya Tetap sama-sama. akun ya Allah. Nah, jar Sidin jua pang karena tahu pang Binan Wah ini jar Sidin jua. Ini jar siapa namanya? Rahma. Nah, jar Rahma jua Binan Wah ini jar.
Ya mungkin ya Allah Ada. terkadang karena kan pada saat posisi kita saat ini kan namanya perlu kebutuhan hidup. Ya kadang realistis lah orang yang memikiran karena kayak apa jar, apalagi kalau sudah kuitan kan kena kawinan itu makan apa ikam aja. Nah apa ikam aja. Nah cuma sedangkan kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari perjalanan rumah tangga beliau, dari perjalanan kisah cintanya, kayak perjalanan tadi mencintai dalam diam. Wah luar biasa benar ya, disatukan oleh Allah. Kali bener wah ini itu ya Allah. Berdiam aja mencintai kawin orang. Diam aja mencintai harus dilamar orang. Ya Nah, ya. bersabar aja. Mau kapakannya mungkin itu. Pun Mau kapakannya. siapa yang mau kapan? Piannya sedih. Ada dua cinta, ada yang bisa diungkapkan, ada yang bisa dipendam. Kalau kita mengungkapkan tuh kayak Sayyidah Khadijah. Ya. Kalau kita memendam Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Khadijah tuh kan kayak Sidin melamar Nabi. Kalau Sayyidah Fatimah tuh Sidin berdiam mencintai Sayyidina Ali. Lihatin dulu jual lakiannya kayak apa. Belanya baik. Jangan ke seorang. Jangan ke seorang. Ya coba pakai kopiah Al-Mursalul Amin. Baju Al-Mursalul Amin. Ya jelas lah bagaimana. Apa? Apa ini? Ini apa nih? Ini apa nih? Berarti dilihat juga bibit bobotnya ya Allah. Mun pada saat yang sekarang. Kan kerawa ya Allah. Kadang penampilan bisa menipu. Jadi kita harus hati-hati lah dulu lah ya Allah. Iya, ada yang bahaya. Kadang. Ada lagi? Wah, membahas masalah cinta luar biasa mana Bonti inilah. Wah, ya Allah. Wah, luar biasa. Ini ada pertanyaan juga. Bisikan terakhir Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Nah, bisikan terakhir itu seperti apa? Sebelum masuk ke bisikan tuh kayak Sayyidina Umar datang dulu ke rumah Sayyidah Fatimah. Habis itu Sayyidah Fatimah tuh jasidin hadengnya setumat dulu ulun kayak anak mencari baju yang layak dipakai gitu. Yang pakaian yang anggapannya sidin tuh yang kayak yang pantas kayak tuh. Habis itu lawas mahadengi kada lawas bang lah kayak berganti baju. Habis itu keluar Sayyidah Fatimah dengan pakaian yang pantas yang disambat sidin. Soalnya Sayyidina Umar tuh terkejut kayak tuh, ini kah pakaian yang pantas kayak tuh nagasan oleh putri dari sosok Nabi yang kayak pemimpin semesta alam. Pakaian sidin tuh banyak tambalan, 20 tambalan. Habis itu lusuh kayak kada layak dipakai gitu nah. Kayak anggapan mun kita tuh nah kada hendak memakai yang kayak itu. Sudah mun baju banyak tambalan tuh ada hendak memakai. Baju rabbit kan hendak pakai. Mun ginian ini. Kita sebelum berbicara ke masalah binian wah ini, nah pertanyaan itu aku kembalikan ke Pian dulu. Nah, kayak dulu, aku lah. Seandainya ada 20 tambalan tadi lusuh, ibaratnya kayak Pak. Mengkawa diganti, Bang. Nah, mengkawa diganti. Karena Allah, Bang. Gitu harus ada. Oh, nama siapa? Nama. Jannah. Bahaya benar nih. Bahaya calon laki kamu lihat kena. Harus kancang harus ada ya, Pak. Kan laki itu wajib loh memberi laki itu memberi bini itu 2 lembar pakaian dalam setahun. Nah, jadi wajib 2 buting tuh. Nah, wajib. Dalam fikih gitu loh. Wajib memberi bini 2 lembar pakaian. Tapi tadi kan kita berbicara kalau seandainya kada. Nah, kan kita berbicaranya gitu kayak tadi. Nah, kan kepa. Dia benar kisahnya. Mungkin secara dari Sayyidah Fatimah tuh menganggap ya itu pakaian terbaik Sidin gitu ya Allah. Karena Sidin bisi itu aja juga kayak itu nah. Bahkan kayak selimut Sidin tuh selimut guring. Amun udah siang lo
dijadiakan kayak apa yang kesan mengembala kambing tuh, beamparan berduduk di situ kayak tikar lah anggapannya. Diduduki di situ. Kayak namun malam jadi selimut sidin pulang kayak itu aja kabisi sidin gitu nah saking anggapnya sidin tuh kayak kurang benar bagi kita. Tapi kalau di udah sidin tuh berkecukupan bagi sidin. Mbak tuh kan kayak sidin tuh putri Rasulullah, putri pemimpin semesta alam. Pakaian sidin kayak tuh coba Pak, putri kayak ini kayak kaisar atau raja, pakaiannya tuh kayak sutra, habis tuh pakai mahkota atau pakai gaun yang kayak itu kan kayak jauhnya lawan putrinya Rasulullah. Sidin tuh juga kayak baju sidin yang 20 tambalan tuh nah ada dari situ apa namanya tambalannya dari dedaunan korma, kayak apa daun korma kan kasar kayak itu. Habis tuh sudah itu loh ke rumah Rasulullah pulang Sayyidina Umar lawan Sayyidah Fatimah ke rumah Rasulullah. Habis itu ya Rasulullah da'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha fi syaqwatil ladzi qubida fihi. Sidin tuh memanggil oleh Rasulullah akan Fatimah pada ketika sakitnya yang parah, maksudnya kayak pada sakit sidin yang hendak tanda-tanda sidin yang hendak wafat kayak itu nah. Betul fasaroha bisyai'in fabakat, maka membisikkan akan dia dengan sesuatu. Betul menangis Sayyidah Fatimah tuh maksudnya kayak sidin tuh nah membisikkan sesuatu kayak sidin mengiau dulu. Anakku jasin gitu kesini gitu, mbak tuh dibisikkan sidin lo, mbak tuh menangis Sayyidah Fatimah nih. Mbak tuh yang kedua kalinya ada sumada'aha fasarraha fadhahikat. Habis tuh sidin tuh membisikkan pula yang kedua. Habis itu tertawa Sayyidah Fatimah tuh kayak kenapa kayak itu nah kayak aneh hai gitu nah. Habis itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sidin tuh penasaran lawan yang apa gerang bisikan dari Rasulullah tuh. Habis itu ajar Sayyidah Fatimah fasarani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqbadu fi waj'ihi dzalika, bahwasanya tuh bisikan pertama Rasulullah tuh sidin tuh madahi kalau sidin tuh nah apa garing sidin tuh banget benar sudah hendak wafat kayak tuh menangis saya kalau kayak anak sidin karena hendak berpisahan lawan abah sidin yang sidin sayangi gitu. Mbak tuh kalau fasarani yang keduanya bisikan yang kedua fa akhbarani annahu awala ahli yalhuquhu fadhahikat. Mbak yang keduanya bahwasanya Rasulullah tuh nah mengkhabarkan kepada Sayyidah Fatimah bahwasanya Sayyidah Fatimah tuh awal-awal orang yang pertama menyusul Rasulullah. Mbak tuh tertawa sidin karena kayak sidin tuh kada khawatir pisah lawan Rasulullah kayak itu nah. Habis itu ya kada lawas dari itu dari Rasulullah wafat 6 bulan setelah itu ya Sayyidah Fatimah wafat. Kada yang memaraki selain Sayyidah Fatimah. Jadinya yang bisikan yang pemulaan tuh sidin menangis, habis itu yang kedua tertawa. Yang isi menangis tuh ya yang sidin madahi kalau sidin tuh nah anak wafat. Garing banget lah. Bahkan yang garing sidin tuh kita udah panas tinggi berapa suhu kayak tuh. Panas sidin tuh 2 kali lipat dari panasnya kita. Saking sakitnya Rasulullah tuh. Itu dari hadis Anas Ibnu Mas'ud. Itu dari bab kitab Riyadhus Shalihin bab Jawazul Marid hadis yang ke-914. Kalau yang pertanyaan Sayyidah Aisyah tuh ambilannya dari kitab Anwarul Muhammadiyah halaman 576 lawan kitab Al-Mukhtasarus Shahih Bukhari Tajridus Shahih yang halaman Tajridus Shahih halaman 454 hadis yang ke 1700. Ini tadi bisikan tadi yang pertama memandahkan kalau ibarat ini sudah ada tanda anak wafat ya Allah. Yang kedua tadi memandahkan kalau Sayyidah Fatimah ini orang pertama yang akan menyusul. Jadi tadi ya wafatnya tadi setelah 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Berarti Sayyidah Fatimah ini yang paling mendekati tadilah. Iya, luar biasa. Kisah dari seorang perempuan yang memiliki nama yang indah, memiliki keistimewaan yaitu Sayyidah Fatimah Zahra
yang dari awal kita bahas kayak Pak Sidin ya lo lahirnya yang kayak apa, keistimewaan apa yang Sidin dapat, itu gelar-gelarnya apa, sampai akhirnya kisah cinta Sidin pun luar biasa ya nah. Yang seperti yang disampaikan oleh Kakak Inur tadi menyambut ya lo mencintai Kakak Enor mencintai dalam diam tapi disatukan oleh Allah. Kawabat status familina mencintai dalam diam disatukan oleh Allah. Terus pulang yang disampaikan oleh Kakak Ayu. Kakak Ayu tadi menyampaikan Rahma Ting. Tadi ibaratnya tadi menyampaikan kalau ibaratnya pelajaran yang bisa diambil tadi saking menerimanya Sayyidah Fatimah ini dengan keadaan bersama Sayyidina Ali ini kayak ya Allah mengeluh kada. Ibaratnya tuh ya keadaan menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Kalau kan menerima apa adanya lah. Kira-kira. Ada apanya? Hah? Menerima ada. Nah. Sidin Sidin Bang. kadang-kadang. Oh iya. Jujur juga kabeh. Ini ulun curiga pian nih, Bang. Anu bener. Lahat. Astagfirullahaladzim. Jagalah hati. Terima kasih banyak. Kita sudah membahas tentang seorang sosok wanita tadi ya Allah. Nah, ibaratnya ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Ada sih pertanyaan yang terakhir ya Allah tentang kapan Sayyidah Fatimah wafat. Nah, tadi pian sambat ibaratnya 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Apa ada penjelasan yang lebih panjang atau apa? Ada. Dari kisah Sayyidah Fatimah nih adalah yang keranda mayat itu dari Sidin. Kisahnya tuh asal mula dari keranda mayat tuh Sidin. Kisahnya tuh kayak ini. Sidin tuh berpandai lawan Asma. Sayyidah Fatimah berpandai lawan Asma bin Umair. Jadi Sidin no kayak ini qadistak bahtu ma yasna'u bin nisa ayatraha ala mar'ati sawbi fayasifuha. Sesungguhnya aku merasa malu dengan apa yang terjadi untuk para wanita ketika dipakaikan sebuah kain kafan, maka kain kafan itu membentuk tubuhnya. Sidin tuh nah kada hendak itu nah Sidin meninggal karena wafat itu bentuk tubuh Sidin tuh nah kayak kada hendak dilihat orang. Habis itu jar Asma, ya abata Rasulillah ala urika syai'an ra'tuhu bihabasyah. Ya wahai putri Rasulullah, maukah aku kabarkan peti mati yang aku lihat di Habasyah? Habis itu Sidin tuh kayak hendak kayak pegerang peti mati tuh. Jadi pak diolahkan Asma tuh dari kubus kardus kayak berbentuk kubus. Habis itu diandaki Sidin kayak kain yang lebar. Itu diandak Sidin di atas. Habis itu kayak ini nah Sayyidah Fatimah. Habis itu aja Sidin ini nih kayak mau olah kayak kededa bentuk tubuh dari seorang perempuan tuh. Habis itu malah didoakan Sayyidah Fatimah, satarakallah kama satarotani ma'asana hada. Sesungguhnya Allah menutup auratmu sebagaimana engkau telah berusaha. Semoga Allah menutup auratmu sebagaimana engkau telah berusaha menutup auratku. Sidin tuh himung banar. Jadinya kan kayak Sidin dengan adanya keranda mayat tuh nah kayak kita tuh nah kayak dari binianya dulu kada terbentuk tubuhnya ya itu terlihat. Habis itu lah lawan juga kalau yang dahulu tuh cuma diandak di atas papan, batu dilapisi lawan kain, udah diangkat kayak anggapannya tuh kayak berbentuk kain gitu nah. Habis tuh ya dari situ Sidin tuh kalau saking malunya loh Sayyidah Fatimah tuh nah kayak kada hendak dilihat lawan lakian tuh yang kayak yang dahulu kata-kata Sidin tuh kada hendak perempuan itu dipandang. Sebaik-baik wanita itu tidak memandang laki-laki, bahkan tidak dipandang oleh laki-laki. Nah Sidin tuh yaitu betul dengan sifat pemalu Sidin tuh datang kayak kata-kata al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan melainkan dengan kebaikan. Rasa malu tuh nah
kayak kita tuh berdiam sopan. Adalah orang hendak menyambati kayak kededa lo malah kayak pendiamnya inya malah kayak dipuji atau diapai gitu kias dengan yang lain. Habis tuh wafat Sidin di hari Senin 2 Ramadan, ada juga yang menyambut Selasa 3 Ramadan tapi yang paling banyaknya tuh 3 Ramadan 11 Hijriah. Batu Sidin wafat pada usia yang muda 28 tahun. Batu Sidin meninggalkan 4 anak, Hasan, Husain, Zainab lawan Ummu Kulsum. Tapi ada Sidin suah keguguran yang tapi diberi nama lawan Muhsin. Habis itu yang memandi Sayyidah Fatimah itu Sayyidina Ali, karena ada kayak Sidin tuh berwasiat lo fi idam itu ana faghsili anti wa Ali, bahwasanya misalnya jika aku mati jaka itu maka mandi aku engkau tuh ya yang Asma tadi Bapak lawan Asma, engkau lawan Ali, tapi kan yang banyak pendapatnya tuh Ali gitu. Habis itu dikuburkan malam tuh kayak kan hendak tuh Pang Sidin dilihat jadinya Sidin tuh anak malam. Habis itu dikuburkan berdampingan dengan saudara Sidin Zainab, Ruqayyah lawan Ummu Kulsum. Ada. Iya. Terima kasih banyak ya Allah, kita dapat pelajaran yang luar biasa ya. Di awal mulanya kisah tadi yang dari ada keranda adalah itu ya awalnya dari sifat pemalu Sayyidah Fatimah Zahra, akhirnya ada keranda mayat, bahkan sampai saat ini kayak penjuru dunia memakai keranda mayat. Keranda bukan kendaraan. Pelan-pelan aja Ben. Keranda mau kendaraan. Keranda. Ya. Sampai yang beda agama pun kayak pakai itu loh, tapi beda kata peti mati gitu. Asal mulanya dari itu. Luar biasa. Itu artinya karena sifat pemalu Sidinnya. Nah, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Pak Guru. Minta maaf loh apabila salah kata. Terutama untuk Pian, ya lah biasa lah kita bercanda lah. Karena kan kebahagiaan Pian kan kebahagiaan pemirsa. Ya Pak, apabila ada salah kata yang menyinggung menyinggung perasaan Pian, ulun minta maaf. Karena kita sama-sama belajar di sini. Udah pelajaran yang luar biasa dari Bubuan Pian sini. Oke pemirsa Pak Guru, setelah ini kita akan membahas lagi bersama guru kita, Guru Saman. Tetap di Baguru, Batakun Guru. Kembali di Baguru Batakun Guru. Nah, sudah sesuai janji ulun bersama Guru Saman. Guru, ini pembahasan yang kita bahas hari ini kan inspirasi ini dan usul asalnya kan dari Pian. Coba beritahu ulun, karena nih ulun ada bacakan di grup tuh saran aja nah dari Pian. Saran pendapat nih kan. Kenapa jadi Pian terpikir untuk membahas? Sebelumnya nak bertakun dulu nah. Kenapa kita bertamu baju itu aja? Belum mandi ya. Salah. Kita belum pulang. Belum pulang dan tidak ada sponsor. Ada lah. Ya, lebih ke malas berganti ya Guru. Malas berganti. Ya sekitarnya koler mandi lah. Jawaban ya? Ya jawab Guru. Kenapa? Apa tadi? Asal usulnya jadi Pian terpikir nyaran-nyaranakan saran aja najar Pian. Kenapa? Senjata makan tuan lah. Lagi senyap kan malam-malam. Saran aja jaran. Langsung dijawab Guru. Oke sip, mantap kalau salah. Gitu Pang jawabnya. Yalah kalau salah yalah. Nah, ya pertama-tama kenapa jadi hendak mengangkat kisah Sayyidah Fatimah ini? Yang pertama karena bini ulun namanya Fatimah. Lawak Guru. Nah itu pertama. Yang pertama karena bini ulun Fatimah lo. Kadang-kadang ibaratnya nih memandangnya atau menyambat namanya keingatan kayak apa perjuangan Sayyidah Fatimah. Dan alasan yang kedua lagi kebiasaan. Ketika kami mondok di pondok pesantren Darun Nasyien, itu pembacaan manaqib Sayyidah Fatimah itu sebulan sekali. Jadi kayak manaqib cerita-cerita tentang Sayyidah Fatimah tuh kayak
masih ada terbayang-bayang walaupun ibaratnya nih sudah lulus mondok di sana. Ya lulus tuh kada jawabang ibaratnya. Ya lulus sanawiyah lah, belum lulus aliyah. Jadi ada kadang-kadang terbayang ibaratnya, dibayangkan ibaratnya nih dibandingkan lawan ya kekanakan tadi apa binian zaman wah ini. sekarang ibaratnya nih kan. Bisa bener menilai gua. Ya kayak itu pang lah ibaratnya. Nah dan ibaratnya ya bersyukur juga pang lah ibaratnya nih walaupun bersyukurnya tuh sedikit agak ada paksaan ibaratnya nih. Disuruh ibaratnya kan awalnya tuh kan saran ya loh kan, nah saran tuh kan bebas kan, dan ulun ketika di grup itu saran dan ulun sampaikan bahwasanya yang cocok kira-kira yang menyampaikan ini santriwati ibaratnya. Kenapa? Karena sesama perempuan ibaratnya kawa menjiwai sekalinya. Ada jatah pian jual lah. Situ. Jadi ya bismillah dan alhamdulillah ibaratnya 3 santriwati tadi ya dengan bermodalkan 1 hari 1 malam ini kau mengumpulkan materi-materi tentang Sayyidah Fatimah dan mudah-mudahan buahnya kau mengamalkan ibaratnya nih. Kan buahnya berbeda kelas, ada yang 1 aliyah, ada yang 2 aliyah ibaratnya. Jadi dadakan lah ibaratnya. Tapi alhamdulillah ibaratnya itu bukti bahwasanya buahnya itu cinta kepada Sayyidah Fatimah ibaratnya. Kau menyampaikan bagaimana tentang Sayyidah Fatimah dan mudah-mudahan kau mengamalkan. Sampai ulun dengar itu kan nya menyampaikan tuh dengan gembiranya guru. Apalagi masalah pada saat cinta ya, kisah cinta Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali ini ya luar biasa kena baper jadinya. Soalnya kan amun cinta ibaratnya itu menyatu tuh ramai guysanya. Tapi amun cinta bertepuk sebelah tangan duka. Kada bunyi. Tapi amun cinta bertepukan ini. Berbunyi lah. Amun keduanya ini berbunyi. macam-macam udah tepuk tangannya. Ada nang orang situ kayak ini. Ada nang kayak ini. Ada nang kayak ini. Macam-macam. Tangan-tangan orang kita ada komandoan. Ini luar biasa guru kisah cinta tadi kan sampai-sampai ada kata-katanya itu mencintai dalam diam. Disatukan oleh Allah. Nah, ibaratnya itu pulangnya perjuangannya ibaratnya menjalin rumah tangga ini dengan Sayyidina Ali itu nang kayak apa? Disambat sederhana guru ya ketika ada sederhana. Kalau sederhana ini kan berkecukupan mang kalau sederhana nih. Ini sampai-sampai ya kurang lah ibaratnya Sampai-sampai tadi kan ibaratnya untuk memakai disambat pakai pakaian yang paling layak keluar dengan memakai pakaian yang bertambal gitu. Nah. Ya, yang kita bahas apa dulu nih, cinta dulu kah, tambal dulu kah? Ini kan 2 sisi yang berbeda ini ibaratnya nih, amun cinta tuh pasti bahagia. Kita membahas cinta dulu. Cinta dulu lah. Ya, ibaratnya nih sekarang kayaknya kada damang ibaratnya nih. Ada mungkin cinta dalam diam, tapi kebanyakan orang ketika seorang itu mencintai, pasti ibaratnya nih seorang itu kalah lawan hawa nafsunya. Kan kayak contoh Sayyidah Fatimah lawan Sayyidina Ali, cinta dalam diam sampai-sampai ibaratnya saking memendamnya buan sidin nih ibaratnya nih sampai-sampai syaitan dan iblis ibaratnya kada kawa menggoda kayak anak menggoda ibaratnya, sedangkan itu tersimpan dalam-dalam, tersimpan rapat-rapat sehingga syaitan dan iblis kada tahu. Sedangkan zaman sekarang ibaratnya mencintai seseorang ibaratnya update status imbah itu fotonya dipajang. Padahal inya amun sayang lawan kita. Amor bang guru lah. Amor lah. Salinya orang. Jadi kawan. Dan dikatakan di dalam kitab fikih itu kan orang yang meninggal itu terbagi kepada 3. Ada orang yang mati syahid dunia dan akhirat, ada orang yang meninggal syahid dunia, dan ada orang yang meninggal syahid akhirat. Orang yang meninggal syahid dunia dan akhirat adalah orang yang meninggal untuk menegakkan, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, itu untuk agama Islam. Orang yang meninggal dunia, syahid dunia adalah orang yang berperang tapi hanya untuk mengambil harta orang-orang kafir. Sedangkan yang ketiga, orang yang meninggal syahid akhirat itu banyak. Salah satunya orang yang meninggal tenggelam, kebakaran, orang yang meninggal ketika melahirkan, dan salah satunya lagi adalah orang yang menyimpan kerinduannya kepada seseorang yang ia cintai. Karena saking rindunya kepada seseorang itu sampai akhirnya ia meninggal dunia dan ia dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang meninggal syahid
akhirat. Dengan syarat orang itu kadada menakuni kayak apa kabar si seberang misalnya nih. Iya. Kadada melihat foto yang bukan seberang. Misalnya nih kayak zaman sekarang kan foto ibaratnya dan lain-lainnya. Kangen lawan inya. Buka HP entah itu Instagram atau Facebook dan lain-lainnya, atau ada di galerinya misalnya, dipandangnya foto biniannya misalnya nih, amun itu lakian dipandangnya, maka itu kalau dianggap jero ulama ini orang ini dasar bujur-bujur meninggal menyimpan rasa rindu terhadap orang yang ia cintainya itu, sampai-sampai rindunya itu mengalahkan nyawanya, sampai-sampai ia itu meninggal dunia dalam keadaan rindu. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang meninggal, orang yang mati syahid akhirat. Jadi luar biasa ibaratnya cinta, rindu itu tuh bagus asal ditempatkan kepada sesuatu yang bagus juga. Salah satunya adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila cinta, rindu itu disandingkan kepada hawa nafsu, maka hina jadinya. Itu cinta. Dan ibaratnya nih, cinta dalam diam ibaratnya satu-satu yang kesimpulannya ibaratnya nih, yang menguatkan cinta dalam diam itu hanyalah doa aja lagi. Karena kalau lagi apa-apa ibaratnya nih, yang dikhawatirkan tuh kita mendoakan inya mendoakan orang lain, itu yang sakit. Ya Allah, ulun hendak inya ya Allah. Sekalinya juga yang biniannya, ya Allah ulun hendak yang itu tuh ya Allah. Sekalinya kada cocok. Makanya kita ambil kisah daripada kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf ibaratnya nih menghendaki ketika Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, tapi apa? Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang ini hanya mencintai seseorang yang lain, bukan mencintai Tuhannya. Tapi ketika mengejar Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf, akhirnya apa? Menyerah. Sampai Siti Zulaikha ini mencintai Tuhannya Nabi Yusuf, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah dekatkan Yusuf itu karena dekatnya kepada Tuhannya masing-masing ibaratnya. Karena ibaratnya itu kayak segitiga ibaratnya nih. Kayak ibaratnya di ujung-ujung nih. Itu lakiannya, itu biniannya jauh ada. Jauh. Sedangkan di atas itu misalnya nih ada Allah yang menengahi buahnya. Imbah itu masing-masingnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dekat jadinya. Ya semuanya ibaratnya cinta yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ibaratnya nih yang remaja-remaja sekarang ibaratnya terhindar daripada cinta-cinta yang menjauhkan harga martabatnya. Ibaratnya jangan sampai ibaratnya hanya karena cinta tapi dibumbui dengan hawa nafsu, seorang itu menjadi hina, sampai-sampai wani menukarkan kotak, menukarkan hadiah. Tapi kayaknya pas sudah putus ditagih, dituntut ke pengadilan. Betul super benar. Itu masalah cinta ya kalau. Masalah cinta. Nah, cinta nih panjang lebar ya, bro. Panjang. Cinta ini luar biasa gitu nah. Hingga. Asal jangan mencintai orang lain yang sudah mempunyai ya kalau bro. Kalian pagetnya lah. Boleh. Oke, apa? Lengan putus. Emang itu dimat mana mula pelem. Iya. Amun teh. Amun jar guru teh, amun pelemnya itu tak banjar ya kelengan paget guru lah. Iya. Kita masalah yang selanjutnya guru. Selanjutnya pelajaran yang kita ambil daripada Sayyidah Fatimah Zahra, kayak apa kesederhanaan dan sebagaimana yang sudah disebutkan oleh para santriwati tadi, betapa sederhananya Sayyidah Fatimah Zahra, dan kayak apa ibaratnya Sayyidah Fatimah selalu menampakkan kepada suaminya Sayyidina Ali selalu bahagia ibaratnya, walaupun hidup dalam kekurangan, hidup dalam ibaratnya miskin ibaratnya, tapi selalu diutamakan, yang ditonjolkan adalah kebahagiaan, sehingga lakinya ibaratnya bahagia juga. Ada ibaratnya kayak binian wah ini yang umpatan juga nah. Iya. Kayak binian wah ini ibaratnya nih, laki sudah lapah-lapah begawi ibaratnya, imba itu hanya bulik ibaratnya nih laki nih uyuh lapah sudah
kayaknya bulik dicurigai ibaratnya, datang mana aja ibaratnya. Kemalaman bulik ya. Malamnya bulik, ya padahal podcast lah. Karena kau belum tuntung lagi ya. Kemana aja malamnya. Ibaratnya. Udah guru malam-malamnya. Mbak tuh bulik kadang bawa nasi goreng nggak pulang, ya ibaratnya nih. Kan tapi Sayyidina Ali ibaratnya nih lawan Sayyidah Fatimah ibaratnya selalu ditampakkan oleh Sayyidah Fatimah kebahagiaannya terus. Kada ibaratnya kekurangan-kekurangan walaupun hidup dalam keadaan kekurangan. Padahal apa? Padahal perempuan pemimpin para perempuan ahli syurga. Tapi hidup dalam keadaan sederhana. Bahkan yang diriwayatkan, ada riwayat lain mengatakan ketika suatu hari Nabi SAW dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih, sehingga para sahabat kadada yang kawa maulah himung Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mencoba untuk membujuk Rasulullah, maulah Rasulullah tertawa, kada kawa juga. Sayyidina Umar kada kawa juga, sampai sahabat-sahabat yang lain kada kawa juga. Lalu ada sahabat yang mengatakan cara satu-satunya nih hanyalah putri beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, yang kawa membujuk Rasulullah supaya Rasulullah senyum pulang. Lalu diutuslah pada hari itu Abdurrahman bin Auf untuk mendatangi Sayyidah Fatimah ke rumahnya. Lalu berjalan, diketuk pintu Sayyidah Fatimah, lalu dijawab oleh Sayyidah Fatimah, "Man ant?" Siapa di luar? Lalu dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, "Ibn Auf, aku adalah anaknya Auf, yaitu Abdurrahman." Lalu ada apa kedatangan ke sini? Lalu disampaikan bahwasanya Rasulullah lagi sedih dan sahabat kedada yang kawa membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jar Sayyidah Fatimah, adanya dulu, aku hendak berpakaian yang pantas agar keluar. Sampai akhirnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra keluar dari rumah beliau menuju rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dekat sudah parak sudah lawan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Para sahabat-sahabat yang lain bingung. Sahabat-sahabat yang kada pernah memandang Sayyidah Fatimah, kada pernah tahu siapa Sayyidah Fatimah, bingung. Kenapa jadi bertakbiran? Lalu disambat oleh sahabat yang lain, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra, sedang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu para sahabat menangis bertahan. Menangis kenapa? Menangis melihat baju yang dipakai oleh Rasulullah, baju yang dipakai oleh Fatimah Zahra, yang bagi Sidin itu adalah pakaian yang pantas untuk keluar, yaitu sebuah baju yang tambalannya lebih daripada 20 tambalan. Bahkan ada yang mengatakan salah satu tambalannya ada yang dari daun-daun kurma. Para sahabat menangis melihat perempuan pemimpin ahli syurga berjalan dengan memakai baju yang penuh tambalan. Kira-kira zaman sekarang adalah binian yang hakun memakai baju tambalan. Jangankan binian jauh-jauh, kita bisi bini kira-kira adalah bisi baju yang bertambal. Hakun lah yang membawa keluar. Ini pemimpinnya para perempuan ahli syurga datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang penuh dengan tambalan. Bahkan dikisahkan tadi ketika Sayyidah Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali, betapa sederhananya pakaian yang dipakai oleh Sayyidah Fatimah dan berapa murahnya mahar yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Tapi apa? Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak memuliakan Sayyidah Fatimah di akhirat kayaknya. Ya, zaman sekarang adalah kira-kira entah itu anak kita atau keluarga kita atau bini kita bahari, ketika kita hendak mengawininya pastinya menuntut pakaiannya yang kayak ini, yang kayak ini harus bersamaan, harus couple, betul, harus di gedung dan lain-lainnya. Sedangkan Sayyidah Fatimah Zahra penuh dengan tambalan. Itu adalah pemimpinnya para perempuan ahli syurga, pemimpinnya para keluarga kita kayaknya. Tapi penuh dengan baju tambalan. Ya, ibaratnya para sahabat melihat itu nangis. Sedangkan anak-anaknya raja memakai baju dari sutra, memakai permata, memakai perhiasan. Sedangkannya putri Rasulullah, putri pemimpin alam semesta, hanya memakai pakaian yang penuh dengan tambalan. Ya, mudah-mudahan ibaratnya nih binian-binian kita, entah itu keluarga kita atau itu
kawan-kawan kita, kau mencontoh Sayyidah Fatimah, ibaratnya hidup dalam kesederhanaan, kada perlu menuntut kepada laki, kepada orang tua. Apa yang ada kau dipakai selama itu menutup aurat, pakai masih, ibaratnya jangan menuntut yang tukarakan ulun baju ini pang. Dan jujurnya ibaratnya nih, bini-bini kita kadang-kadang kada bisi baju yang lebih murah daripada 500, kecuali Dastar. Dasar 100.000 3 ya Guru. Yang 150 4 misalnya. Sedangkan pakaian-pakaian yang lain, hendak ke acara ini baju 1 juta, hendak ke acara ini baju 2 juta. Sedangkan Sayyidah Fatimah hendak mendatangi ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baju penuh dengan tambalan. Kayak pada menangis sahabat melihat putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan pakaian yang penuh dengan tambalan. Kadang kau dibayangkan kalau saat ini ibaratnya nih, kita membayangkan jangankan anak raja, jangankan anak gubernur, anak PRT aja misalnya lewat nih, atau PRW atau kepala tetuha di kampung ibaratnya nih berjalan lewat, adalah kira-kira yang memakai baju tambalan. Kada. Tapi apa? Sayyidah Fatimah Zahra hidup dalam kesederhanaan. Ya mudah-mudahan keluarga-keluarga kita kau mengikuti jejaknya Sayyidah Fatimah Zahra, hidup dalam kesederhanaan, kada pernah menuntut apa-apa, ibaratnya selalu menampakkan kepada keluarganya, kepada suaminya selalu wajah yang ceria. Ya, dan terakhir ya kita berharap ibaratnya nih, seluruh perempuan yang ada di dunia ini kau mengumpati Sayyidah Fatimah, dan berharap kita, keluarga kita dan seluruh perempuan ini kau masuk dalam golongannya Sayyidah Fatimah, yang mana kelak di akhirat kena akan lewat di siratnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana para lelaki itu menundukkan kepalanya, menutup matanya, sehingga rombongan Sayyidah Fatimah lewat kena. Ya, mudah-mudahan termasuk kena anak kita, bini kita, kuitan-kuitan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita sebagai rombongannya Sayyidah Fatimah Zahra. Amin. Itu aja dari urut. Luar biasa ya. Perjalanan kisah yang luar biasa, mulai dari beliau lahir sampai meninggal dunia. Ya, artinya kalau ulun mengambil pelajaran itu dari kesederhanaan beliau yang luar biasa itu. Nah, sosok seorang putri dari pemimpin Riau, seluruh semesta alam ibaratnya. Melihat sahabat menangis, kalau saat ini mungkin nih Guru lah, mungkin kada berpikiran jahat juga Bang. Mungkin kadang ada yang melihat tayangan ini kan, wah yang itu kada kayak namanya bahari ya. Kada ini kan seharusnya yang kita ambil itu pelajaran kesederhanaannya. Bukan artian ya memang pada saat itu Sayyidah kan ibaratnya Fatimah itu memakai baju yang ibaratnya yang kurang layak lah pada saat ini. Nah, tapi yang kita ambil pelajaran itu loh, sikap kesederhanaan beliau walaupun seorang putri pemimpin alam semesta gitu ya Guru. Jadi penampilannya ya kayak itu Pang sendiri menampilkan gitu. Nah, kada ada yang namanya terpaksa. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan ujar Guru tadi juga ya Allah, keluarga kita, bini-bini kita ya bisa banyak bini-bini. Bini ulun satu, itu bini yang lain itu kan bini kekawanan. Cala pulang. Wow. Mengambil manfaat atau mengambil ya kemuliaan dari seorang Sayyidah Fatimah Zahra. Terima kasih banyak Guru. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita berlanjut. Islam Mi'raj berarti lah. Iya, nih sudah mulai ada dah tanda-tanda dah. Jadi karena kita di grup mungkin Guru Ayub mungkin bisa mengusulkan ujar Guru Saman. Nah kan gitu, itu kan Bapak Guru. Kan sudah menyambat di sini. Jadi kan ya. Ayub dampinginya. Nah itu kita bisa diatur lah. Nanti kita bertiga di sini. Program niat. Niat X Podcast. Terima kasih banyak. Terus saksikan program Baguru setiap hari Ahad jam 9 pagi. Pastinya hanya di YouTube Al Mursyidul Amin TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.